adalah sel. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur sel itu kan ada inti sel dan ada membran serta di dalamnya ada sitoplasma. Nah, sel-sel ini akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ dan organ akan membentuk tubuh. Nah, sebelum kita masuk ke efek radiasi yang sesungguhnya, kita akan masuk dulu ke struktur dari sel. Ya. Oke. Jadi ini kita akan belajar tentang sel, struktur dan fungsi nukleus, serta materi genetik yang ada di dalamnya. Ya. Nah, jadi sel, struktur dan fungsi nukleus, biosintesis nukleus, dan materi genetik. Ya, kalau kita lihat sel itu seperti ini ya. Jadi kalau jaringan kemudian kita perbesar lagi, kita akan melihat sel-sel seperti ini. Ya. Nah, jadi pada waktu itu sel itu ditemukan di tahun 2013 ya. 2013 untuk transportasi sel. Ya, jadi itu hadiah Nobel untuk transportasi sel pada tahun 2013 yaitu James E. Rodman, Randy W. Schekman maupun Thomas C. Soudan. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur dan fungsi sel itu seperti apa sih? Nah, kita lihat ini adalah sel pada tubuh organisme, sedangkan ini sel pada tumbuhan. Ya. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Ya. Dan sel ini merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Ya. Jadi di dalam sel itu kalau pada manusia dewasa itu terdapat sekitar 75 triliun sel. Ya. Nah, ukuran, bentuk, dan fungsinya tentu bervariasi. Ya, masing-masing sel itu kan berbeda-beda ya. Tadi disampaikan bahwa sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk tubuh manusia gitu ya. Nah, tentu sel yang berada pada jaringan jantung tentu berbeda dengan sel-sel yang terdapat pada jaringan organ yang lain. Ya, maka bentuk, fungsi, ukuran itu akan bervariasi. Contohnya ini, sel pada ovum itu ukurannya sekitar 140 mikrometer, ya lebih besar. Sedangkan pada darah eritrosit itu sekitar 7,5 mikrometer, jadi hanya kecil, ya ukuran sel dari eritrosit. Kemudian sel-sel di otot polos, ya itu sekitar 20 sampai 500 mikrometer. Ya. Dari sini kita tahu ya bahwa masing-masing sel itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, juga bentuknya berbeda maupun fungsinya bervariasi. Nah, kalau kita lihat sel itu dibedah, maka di sini ada inti sel, ya, ada inti sel, ya, ada nukleus yang di dalam, kemudian nukleolus, ya, kemudian ada kromatin, ya, benar-benar kromatin, ada nuklear por, ya, pori-pori pada inti, ya, kemudian ada Golgi kompleks, ya. Kemudian ada ribosom, ada sentriol, dan masing-masing nanti kita akan belajar ya apa fungsi dari masing-masing sel tersebut. Nah, jadi makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya ada yang bersel satu atau monoseluler atau uniseluler.
Ini contohnya adalah amuba, bakteri, itu hanya dia memiliki satu sel. Sedangkan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan sebagainya. Itu merupakan contoh makhluk hidup yang bersel banyak. Kemudian berdasarkan membran inti, maka ada makhluk hidup yang memiliki sel prokariot. Ya, sel prokariot, ya, jadi artinya di sini belum ada membran inti. Ya, contohnya adalah di bakteri atau monera, ya, bakteri monera. Jadi ini disebut sebagai dinding sel, gitu ya. Nah, jadi dia tidak memiliki membran. Sedangkan berdasarkan membran intinya itu ada sel eukariot, yaitu yang artinya dia sudah memiliki membran inti. Contohnya pada tumbuhan, hewan, cendawan, protista, dan sebagainya. Jadi dia sudah memiliki membran. Ya. Kemudian, maaf, sebentar ya. 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 Oke, nah kita lanjutkan. Nah, jadi antara perbedaan antara sel prokariot dan eukariot, ya di sini kita lihat. Jadi di membran inti, eukariot itu memiliki membran inti, sedangkan prokariot itu tidak. Ya. Kemudian berdasarkan DNA, ya, maka pada eukariot terdapat intron. Ya, terdapat intron itu tempat pembentukan DNA, sedangkan di prokariot itu tidak. Ya. Kemudian kromosom pada eukariot terdapat histon. Ya. Histon pada kromosom, sedangkan di prokariot tidak. Nah, kemudian ukuran prokariot tentu jauh lebih kecil dari eukariot. Nah, kemudian ukuran ribosom juga demikian, prokariot lebih kecil daripada eukariot, sedangkan di organel, ya, eukariot organelnya memiliki membran, sedangkan pada prokariot itu tidak memiliki membran. Ya, itu beberapa hal terkait perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Nah, kemudian bagian-bagian sel, ada bagian yang bersifat hidup, ya, seperti protoplasma yang terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan organel-organel. Kemudian, nah sitoplasma ini apa sih? Sitoplasma itu adalah cairan yang berada di luar inti sel, terdiri dari air dan zat-zat yang terlarut. Sedangkan bagian yang bersifat mati, yaitu antara lain adalah dinding sel. Ya, dia berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk. Ya, jadi ini dimiliki oleh bakteri, cendawan, ganggang, tumbuhan. Ya, tumbuhan itu tentu dinding selnya itu pelindung dan juga memberikan bentuk. Kemudian membran plasma itu adalah pembatas, ya, antara sel dan lingkungan luarnya. Jadi membran plasma ini bersifat semipermeabel. Ya. Semipermeabel artinya bahwa ion-ion tertentu saja yang bisa keluar masuk, ya, dari luar ke dalam sel, dari dalam keluar sel, dan seterusnya. Kemudian ada vakula. Vakula itu adalah rongga bulat
yang berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Ya, itu antara lain bagian-bagian dari sel. Ya. Nah, kita akan masuk yang pertama adalah dinding sel. Ya, ini contoh dinding sel pada tanaman ya. Pada tanaman, jadi di sini ada dinding sel, kemudian di dalamnya ada membran sel. Ya, membran sel, dinding sel bersifat permeabel, kemudian dia berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh. Nah, yang kemudian membran plasma, jadi setelah dinding ada membran. Membran itu pelindung bagi sel agar isi sel itu tidak keluar. Kemudian juga mengatur pertukaran zat atau ion yang keluar masuk ke dalam sel. Kemudian juga melakukan seleksi terhadap zat yang boleh masuk ataupun boleh keluar sel. Maka ini disebut sebagai selektif permeabel. Ya. Juga tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Biasanya lemak itu berada pada pintu ya, kanal atau channel, yaitu tempat keluar masuknya zat. Kemudian dinding selnya itu terbuat dari protein maupun lipid ya atau karbohidrat. Ya. Nah, jadi ini gambar dari membran plasma. Ya. Nah, di sini ini yang disebut sebagai glikoprotein. Ini untuk mengikat molekul-molekul sel tetangga. Ya. Nah, ini lipidnya. Lipidnya itu kepalanya itu fosfat bersifat hidrofilik. Ya. Kemudian ekornya, ini yang ekor di sini bersifat hidrofobik. Ya. Jadi ekornya itu dari lipid, kepalanya dari fosfat, bersifat hidrofilik, dan ekornya bersifat hidrofobik. Ya. Oke, coba saya akan bertanya pada Mbak Anggun Siva Anindya. Ya. Apa itu Mbak artinya hidrofilik dan hidrofobik, Mbak? Oke, Prof. Ya, Sebentar. boleh. Untuk hidrofilik sama hidrofobik ya. Ya, Untuk hidrofilik sendiri itu kan sifat yang dimiliki oleh suatu zat yang intinya berinteraksi dengan air, Prof. Kalau nggak salah. Sehingga biasanya itu mudah basah oleh air. Sehingga kalau hidrofobik itu biasanya yang anti air seperti itu, Prof. oke. Baik. Jadi artinya yang hidrofilik ya. Hidrofilik ini jadi dia itu suka air ya. Sedangkan hidrofobik itu yang tidak suka air. Makanya ini yang di luar, sedang ini yang di dalam. Oke. Nah, kemudian ada ini adalah yang disebut sebagai channel ya. Sebagai channel tempat keluar masuknya zat ya. Nah, di sini ini protein ya, terbuat dari protein. Ya. Ini adalah protein yang terbenam disebut protein integral dan yang ini adalah protein yang menempel yang disebut sebagai protein periferal. Ya. Jadi ini hanya menempel pada membran dan yang ini terbenam pada membran. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke sitoplasma. Nah, sitoplasma itu cairan berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Ya. Nah, organel di dalam sitoplasma itu antara lain retikulum endoplasma, ya,
Jadi ada retikulum endoplasma, kemudian di sini retikulum endoplasma itu berupa saluran-saluran. Nah, fungsinya di sini ada dua ya, ada yang kasar dan ada yang halus. Yang kasar itu terdapat ribosom. Ya, jadi ini ini yang kasar ya, ada penelitian. Nah, di sini ada ribosomnya. Ribosom fungsinya adalah tempat sintesis protein. Ya. Sedangkan ya, yang halus itu adalah tidak terdapat ribosom ya, dan dia fungsinya adalah untuk tempat sintesis lipid. Ya. Jadi untuk tempat sintesis lipid dan ribosom itu tempat untuk sintesis protein. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, ya, bagaimana caranya melakukan sintesis protein dan sintesis lipid oleh retikulum endoplasma? Ya, oke, saya akan tunjuk